keempat, metode mujadalah ini juga dapat melatih dan membiasakan mad'u berpikir ilmiah, terus memperoleh informasi sains atau ilmu pengetahuan dan pengalaman yang benar. Jadi karena diskusi atau mujadalah inilah mad'u nanti akan terbiasa mendapatkan informasi-informasi atau materi-materi ajaran Islam yang betul-betul scientific ya, yang betul-betul berbasis ilmiah dan yang betul-betul benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara wahyu atau secara dalil-dalilnya ya, atau secara argumentasi keagamaan Islam. Itu yang keempat. Yang kelima di sini dapat melatih mad'u menjadi umat yang bertanggung jawab tentang apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Ya otomatis ya. Karena tadi sudah terbiasa diskusi ya, sudah terbiasa menyampaikan pendapat di depan umum yang di situ disaksikan oleh banyak orang, yang di situ semuanya itu menggunakan dasar-dasar ilmiah ya, dasar-dasar yang benar, maka mad'u yang di situ otomatis mad'u ini yang dimaksudkan adalah peserta diskusi ya. Jadi diskusi dengan apa? Dakwah dengan metode diskusi, berarti otomatis yang mendengarkan di situ peserta diskusi adalah mad'unya ya, atau sasaran dakwahnya atau objek dakwahnya ya kan, atau audiens ya. Nah, audiensnya ini menjadi bertanggung jawab ya tentang apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Artinya sebelum mengatakan sesuatu pasti sudah berpikir lebih dulu, pasti sudah mengerti, paham apa maksudnya dan apa argumentasinya, dan perilakunya juga seperti itu. Artinya apa? Enggak di situ kemudian ngotot pendapat saya lah yang paling benar, yang tidak menerima ini berarti musuh saya misalnya ya, terus yang tidak menerima ini nanti saya pecat. Itu tidak benar ya, tidak bertanggung jawab. Yang namanya bertanggung jawab itu adalah apa yang dikatakan benar, tapi ketika memang di situ nanti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan atau apa yang kita pahami, tapi itu adalah mereka lebih benar, ya kita terima. Itulah perilaku yang bertanggung jawab. Nah, dan kalaupun kita salah, apa yang kita sampaikan salah, misalnya di situ diskusi tentang hukum zakat fitrah ya, terus kemudian di situ menyampaikan bahwa zakat fitrah itu hukumnya fardu. Nah, argumentasinya apa gitu. Tapi kok kemudian ada argumentasi lain yang kemudian di situ mengatakan itu tidak benar itu dan sebagainya, itu juga harus menerima. Atau misalnya kok benar, itu harus bisa menyampaikan argumentasi yang jelas, yang bertanggung jawab. Mana dasarnya? Ini dasarnya ya, saya punya ayat Al-Qur'annya, saya punya hadisnya, saya punya qaul ulamanya gitu misalnya. Itulah ya. Yang ke 5 tadi ya. Terus sekarang yang keenam. Yang keenam, metode mujadalah atau metode diskusi atau debat ini juga melatih mad'u untuk mencapai kebenaran melalui diskusi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menjadi mad'u di rumah, sering pendapat kita itu merasa sudah benar ya. Sering merasa apa yang kita lakukan selama ini sudah pas ya, sudah sesuai ajaran Islam ya. Tetapi belum tentu ketika kita berada di forum diskusi yang di situ lebih banyak orang alim ya kan. Nah, karena apa? Oh, di situ ternyata seperti itu. Saya contohkan misalnya ya.
Misalnya selama ini kita berwudu, tahunya kan air 2 kolah itu adalah air yang suci, mensucikan, titik gitu misalnya. Sehingga dimanapun wudu, dimanapun kita mandi, kalau airnya tidak kolah, kita tidak 2 kolah, kita tidak mau ya, sorry gitu ya, itu nggak sah gitu ya, itu najis dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Nah, tetapi ketika di forum diskusi, ternyata ada dai yang menyampaikan, atau bahkan sesama mad'u, sesama peserta diskusi, itu menyampaikan bahwa suatu saat Rasulullah juga pernah menggunakan air yang tidak sampai 2 kolah untuk berwudu, kan gitu ya, atau untuk bersuci ya, untuk mensucikan diri dari hadas kecil misalnya. Lah di situ kok argumentasinya misalnya hadis soheh yang jelas ya, yang memang mutawatir, yang memang soheh, maka kemudian madu itu juga harus mau menerima kebenaran itu. Artinya bahwa kebenaran haruslah menjadi yang paling utama itu ya, ketika kita berdakwah dengan metode apapun, termasuk metode diskusi. Jadi kita tidak boleh kemudian asal ngotot, ya enggak, pokoknya pendapat saya yang paling benar. Tidak ya. Pokoknya ketika ada kebenaran itu yang sudah jelas dari sumber ajaran Islam, terutama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, kita harus menerima. Meskipun itu tidak pernah kita biasakan, meskipun itu bukan kebiasaan kita. Intinya adalah kebiasaan kita hanya mengikuti suatu perilaku yang selama ini kita ketahui saja, atau kita hanya mengikuti ulama panutan kita saja. Tetapi sebenarnya di dalam Islam itu banyak sumber yang selain itu. Nah itu, maka kita harus menerima kebenaran itu. Nah inilah poin yang ke-6, bahwa dengan metode diskusi ini dapat melatih mad'u untuk mencapai kebenaran ya. Oke. Nah sekarang yang ke-7, kelebihan metode diskusi atau metode mujadalah atau metode debat yang ke-7 ini adalah yang merangkum semuanya. Artinya yang mempengaruhi semua poin tersebut ke-6-nya ya, dipengaruhi oleh yang ke-7 ini, yaitu apa? Bahwa semua yang kita sampaikan dari poin 1 sampai 6 ini bisa berhasil, diskusi kita bisa mencapai kebenaran, terus mad'unya bisa bertanggung jawab, bisa menjadi pemikir yang sociable, self kritik, terus kemudian kritis, terus kemudian berpikir ilmiah ya, terus kemudian bisa bersikap benar. Ini apabila yang ke-7 ini yang terjadi, yaitu semua bisa tercapai apabila memang diskusi itu yang ke-7 ini, diskusi, metode diskusi atau metode mujadalah ini efektif ya, harus sesuai dengan 6 aturan di atas ya. Jadi yang ke-7 adalah metode diskusi bisa berjalan dengan efektif dan dapat mencapai kebenaran dengan sesungguhnya apabila memang memenuhi 6 aturan yang terdahulu tadi ya. Jadi dipenuhi, jangan seenaknya tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kelemahannya. Kelemahan metode diskusi atau mujadalah. Ini kelemahannya cuma ada 4 yang kita rangkum, tetapi poin yang ke-4 itu sendiri ada 7 ya. Berarti kalau kita gabungkan menjadi ya memang 4 secara garis besar, kelemahannya ada 4, tapi kalau kita rinci dari poin ke-4 sendiri ada 7, berarti ada 11 ya. Nah, yaitu apa? Yang pertama, kelemahan metode diskusi ini atau metode debat ini adalah yang pertama, tidak bisa diterapkan pada masyarakat awam atau masyarakat yang pendidikannya rendah gitu ya.
Misalnya sampean KKN besok ya, KKN di daerah tertinggal ya, orangnya tidak pada sekolah ya, tidak pada ngaji, pendidikannya kan rendah ya, sekolah orang, ngaji orang, tiba-tiba sampean bilang, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita diskusi tentang tasaruf zakat bagaimana di sini. Waduh, ya ora dadi ya. Itu kalau tingkat pemikirannya rendah, masyarakat yang pendidikannya rendah, ngaji be ora tahu ya, sekolah ora tahu, ia memakai metode yang lain. Misalnya metode apa? Ya metode ceramah ya, telling methods, presentasi. Anda cukup menyampaikan sebagai dai bahwa ini ada pengumpulan zakat di masyarakat kita. Selama ini banyak orang yang kaya-kaya yang sudah mencapai nisab untuk berzakat, tapi banyak yang tidak berzakat. Bagaimana kalau untuk mulai saat ini saya di sini selaku mahasiswa KKN mau memberikan pendapat masukan kepada bapak-bapak ibu semuanya supaya bapak-bapak ibu semuanya hartanya halal kayak gitu ya. Terus setelah itu sampean terangkan, ini nanti kalau jenengan tidak mau, ini nanti selamanya hartanya tidak akan halal gitu kan. Akhirnya mau semua ya. Setelah mau semua, terus sampean sampaikan ya. Jadi nanti tekniknya semua yang orang-orang kaya harus menyetorkan zakatnya kepada lembaga amil zakat desa pesanggerahan itu misalnya ya, punya. Jadi desanya itu Anda buat seperti itu, atau masjid ya, Anda misalnya KKN-nya di masjid ya, Masjid Al-Ikhlas, bikin lembaga zakat sendiri ya, ada pengurusnya ya, tentu saja pengurusnya juga sudah diseleksi ya, jadi pengurusnya yang tahu tentang ajaran Islam tentang zakat. Nah, nanti prosentasenya juga di situ. Nah, prosentase zakatnya harus berapa, harus kemana ditasarufkannya gitu. Nah, maka Anda KKN-nya di situ bermanfaat ya. Jadi tolong besok ya, coba ya, saya itu sering ya melihat bahwa orang-orang kaya di Indonesia itu banyak yang merasa, terutama ini orang-orang umum yang di situ pendidikan agamanya tidak tinggi. Jadi merasa bahwa kalau sudah pajak itu tidak wajib zakat ya. Padahal zakat dengan pajak itu berbeda ya. Kalau pajak itu adalah tarikan dari pemerintah, sedangkan zakat itu adalah kewajiban sebagai penganut Islam ya, sebagai pemeluk agama Islam, bukan penganut ya, pemeluk ya. Kalau penganut itu kepercayaan, tapi kalau pemeluk itu agama ya. Oke, itu contoh ya. Jadi cukup menyampaikan saja, disampaikan nanti ada pengumpulan zakat ini sekian persen, untuk ini sekian persen, nanti ketuanya ini, sekretarisnya ini dibentuk sekalian ya sama sampean. Tapi kalau orang-orang pinter yang kita itu ya diskusi ya, nanti zakatnya ini mau diapakan, pengelolaannya bagaimana kan gitu. Oke. Yang kedua metode mujadalah atau diskusi ini adalah kesulitan yang kedua, menentukan tema yang menarik, tepat, problematik, dan sesuai dengan misi dakwah, juga yang sesuai dengan masyarakat atau mad'unya ya. Misalnya mau diskusi apa sih ya sing menarik ya, diskusi tentang zakat. Aduh, sing wong sugih-sugih malah pada takut, rasa mangkat malah kon zakat gitu ya. Itu kan berarti sulit ya menentukan tema yang menarik ya. Lah terus lagi kalau begitu zakat kan tidak menarik, kita diskusi tema tentang sholat ya. Sholat apa mending gue ngapa diskusi sholat, KBB wis sholat, KBB wis ngerti gitu misalnya ya, orang-orang di situ. Jadi memang kelemahan yang kedua adalah sulitnya menentukan tema diskusi yang menarik, aktual
yang sesuai dengan misi dakwah, yang sesuai dengan problem umat atau problem mad'u, dan juga yang sesuai dengan pemikiran mad'u, ya. Nah, padahal ajaran Islam kan begitu luas ya, banyak sekali, dan memang itu perlu disampaikan semuanya. Tapi sayang mereka kok tidak tertarik ya kalau diajak tentang bicara sholat. Oh, apa maning sing ora paham blas. Ini biasanya anehnya itu di sini ya. Semakin orang pendidikannya tinggi, itu akan semakin tertarik pada ilmu, ya. Semakin luas ilmu agamanya maupun ilmu umumnya, akan semakin suka berdiskusi, ya. Akan semakin suka menerima ilmu pengetahuan. Jadi lah, tapi angger wong bodoh, ya, orang yang tidak paham ilmu malah merasa wis paham, ya. Contohnya ngaji, ya, ngaji sing mangkat pengajian mesti wong sing wis pada ngerti, malah ya, ngerti sholat biasa sholat, ngerti puasa biasa puasa. Tapi ngerti sing ora tahu sholat, ora tahu puasa, kon ngaji malah disemur lah, ngaji wis biasa mbok, ngerti lah, sing penting aja nglakoni sing elek, terus kon nglakoni sing apik, jenenge takwa. Sing penting kudu mlebu surga, aja mlebu neraka. Itu karena tidak tahu. Jadi diaranine wong ngaji gue kur masalah surga neraka baik buruk. Ya pancen iya, tapi kan di dalam surga neraka baik buruk itu Masya Allah begitu beragamnya ilmu Islam, begitu luasnya ilmu Islam yang terkait dengan itu. Tapi ya sing ngerti ya sing alim-alim malah ya, sing wong pinter-pinter ulama. Ngger wong biasa, wong bodoh-bodoh malah ora paham, orang ngerti gue. Makanya di sini sulit untuk menentukan tema dakwah yang sesuai dengan yang menarik mad'u, ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini juga sangat riskan ya, sangat rawan, yaitu adanya kelemahan diskusi ini atau debat ini, adanya kekhawatiran, ya, khawatir ya. Khawatir tentang apa? Khawatir tentang perpecahan, ya, yang berlarut-larut atau berlanjut setelah diskusi. Ya. Karena apa? Biasanya di dalam diskusi, di dalam debat pasti banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda. Pasti banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, perbedaan pendapat ini itu bisa memicu perpecahan umat, ya. Sing siji salat kudu nganggo kunut, sing siji orang nganggo kunut. Nah, kok diskusi tentang bagaimana sholat subuh yang sesuai dengan Rasulullah. Nah, terus dimunculkan kunut karora. Aduh, pececengan, konflik, sidane sampai pulang jengkel-jengkelan. Oh, kayak dasar wong ora tau kunut. Kayak ora sesuai Kanjeng Nabi. Nah, siji ngomong juga ya. Oh, kayak ora sesuai, kayak kunut ki nambah-nambahi zamane Nabi ora ana kunut tuh lah. Konflik, jengkel-jengkelan, terus nangkono jadi fitnah, jadi sesama muslim ora rukun. Nah, ini adalah kelemahan metode diskusi yang ketiga. Makanya tadi sulit sekali untuk menentukan tema, antara lain ini tema yang bagaimana supaya tidak terjadi seperti ini, perpecahan juga sulit kan. Nah, itu makanya nanti ada solusinya, yaitu solusinya misalnya bisa mencari tema yang umum, ya. Yang umum itu seperti apa? Yaitu nggak usah ngomong khilafiyah, ya. Kalau khilafiyah pasti akan menimbulkan konflik, ya kan? Oke. Yang keempat, kelemahan metode mujadalah adalah pada sikap ketua diskusi. Nah, ini jadi sikap ketua diskusi juga sering menyebabkan metode mujadalah gagal, ya, lemah. Nah, atau ketua ini bisa disebut juga dai, ya. Jadi dainya malah justru yang menyebabkan metode diskusi itu memiliki kelemahan atau gagal atau tidak baik, ya.
Atau juga sikap moderatornya, ya. Moderator juga mempengaruhi diskusi menjadi gagal. Atau bahkan sikap mad'unya, ya, pendengarnya, ya, ketuanya sudah bagus, moderatornya sudah bagus, pendengarnya memicu kegagalan itu, atau kebalikan, ya. Mad'unya sudah bagus, moderatornya sudah bagus, malah dai-nya sendiri. Nah, apa itu? Ini ada 7 poinnya. Pertama, sikap agresif, ya. Jadi ketua agresif banget. Ya, gila hormat, terus kemudian merasa sok pintar sendiri dan lain-lain sebagainya, sehingga agresif. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus tentukan bahwa hari ini juga kita harus menentukan, ya, bagaimana zakat kita akan ditasarufkan, gitu ya. Menggebu-gebu saking senengnya malah jadi kacau, ya, tidak mendapatkan kebenaran. Karena apa? Ya cuma emosional, kepengin yang pertama, bareng gue terus kepengin dia ditentukan sebagai ketua, bareng dipilih sebulannya udah dheweke sing jadi ketua, misalnya, ya, ketua zakat gue, pengumpulan zakate, terus mungkap, ya orang jadi kan kacau itu misalnya. Ini pertama, sikap agresif. Atau agresif dari mad'unya juga bisa, ya. Ketuanya wis bagus memaparkan teori tentang pentasarufan zakat, moderatornya juga sudah membagi waktu dengan bagus, malah mad'unya orang paham diskusi, malah pokoknya saya gitu gebrak-gebrak meja gitu misalnya, kayak di rapat-rapat dewan kan gitu, ya, lucu, ya. Rapat dewan jare yang terhormat, forum yang terhormat, malah sing nyamprang sepatu, ya, di sana di luar negeri, di Amerika, ya. Jadi lagi jengkel karena saking emosionalnya pendapatnya kepengin disampaikan, orang sampai kenal sepatu ini dicopot samprang naring ketua diskusi ini, ya orang jadi itu, ya, misalnya, naudzubillah, ya. Itu sikap agresif. Nah, dari baik bisa dari ketua, bisa dari moderator, atau dari mad'unya sendiri. Yang poin 4, yang B, sikap reaksioner. Nah, bedanya apa agresif dengan reaksioner? Kalau agresif seperti tadi, agresif banget gitu, ya, menggebu-gebu banget gitu, ya. Nah, kalau ini reaksioner. Reaksioner itu apa-apa direaksi, apa-apa reaksi. Misalnya apa? Baru saja ada orang bilang interupsi gitu, ya. Saya mau berpendapat, sudah reaksi. Nanti manut enggak? Diam. Nah, itu namanya reaksioner. Biasa aja. Kalau ada orang interupsi, ya, mohon maaf Pak, belum ada, nanti interupsinya nanti saja. Gitu moderator yang bijak atau ketua yang bijak. Misalnya moderatornya kok ora digugu, ya ketuanya bilang, maaf, jangan interupsi dulu. Saya mengikuti aturan